Anak perempuan ibu suruh duduk manis, ibu ajarkan tulisan saja, dia udah ngerti bu, karena otak kiri kanannya Anak laki bu, disuruh duduk manis, itu ada saya punya suara suka dipakai sama orang-orang di TikTok, cuman 3 detik. Duduk manis, duduk manis, duduk manis. Ya diam, 1, 2, 3, loncatlah. Itu anak laki. Dan anak laki ibu suruh baca dengan kasih tulisan saja atau ada gambar sedikit, tidak semahir anak perempuan. Maka kalau ibu memperkenalkan tulisan, seumpamanya tulisan bola, B-O-L-A bola, itu lebih baik beli bolanya, baru tempel tulisan bola. Buat anak laki itu gampang ngertinya bu. Saya ingat dulu punya anak 4 laki-laki, semua di rumah saya tempel-tempel tuh, kursi, meja, bahkan supaya anak saya tahu tulisan ibu. Mereka semua panggil saya Ibu Isa. Ibu Isa, tulis Ibu Isa gede-gede pakai spidol, saya tempel di dada saya. Jalan dari dapur, ruang tamu, tuh anak main di ruang tamu ngeliatin, sehari udah hafal tuh tulisannya Ibu Isa. Itu cara laki-laki, apalagi yang masih 0 sampai 5 tahun, otak kanannya luar biasa. Jangan ibu stop juga, kalaupun dia lari-lari, ingatkan saja ya, hati-hati ya nak larinya, jangan lari-lari, nggak boleh lari, duduk, duduk, duduk. Oh, kalau seperti itu gaya kita terhadap anak laki, dilarang gerak, dilarang main, ya, maka takutnya otak kanannya nggak berkembang. Yang cilaka, pada saatnya nanti dia mahasiswa, sering mogok belajar. Kalau anak laki-laki terlalu dipaksakan otak kiri saja, kanannya kita tidak kasih kesempatan, bosan ya bu, karena kanan harus duluan, supaya di usia 18 tahun ke atas sampai dewasa, udah nggak usah kanannya terlalu banyak berkembang, kirinya yang berkembang. Ibu, siapa yang punya anak laki-laki? Siapa yang ranking 1 waktu SD? Satu ya, anak laki. Tuh, siapa yang punya anak perempuan sering ranking 1 sampai 3? Banyak. Karena ranking 1 itu di sekolahan lebih sering adalah otak analisa, otak hitung-hitungan, otak bicara, otak teratur. Anak laki SD mana teratur bu? Telat melulu, ya kan? Karena dia otak kanan. Nyanyi juga kacau waktu TK. Perempuan otak kiri kanannya udah bagus, antara syair dan irama sama seimbang. Anak laki karena kanannya duluan, iramanya sudah bagus, syair kacau. Perempuan nyanyi tik 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 bunyi hujan di atas genteng, bagus syair dan irama. Datang anak laki, coba Ahmad nyanyi ni nuni nunan ni nana neng, iramanya bagus, syair kacau. Momo naneno tingo tangating pondam bem mata temu. Itu anak laki. Terus gurunya karena nggak ngerti otak laki yang dimarahin anak laki. Bukan gitu Ahmad. Akhirnya nilai keseniannya jelek. Ibunya ambil raport, ya, belum belajar tentang otak laki-laki. Tetangganya anaknya perempuan, yang suka waktu ngasih lihat raport yang agak-agak bangga gitu. Anak aku. Ibu yang anaknya laki, udah C aja udah bagus bu. Siapa yang dimarahin biasanya? Anak laki. Atau bahkan anak laki waktu TK, temannya yang perempuan sudah mulai senang rapi. Anak laki ngapain? Lari-lari. Suatu ketika si Ahmad lari-lari sama Ali, nggak sengaja ya, anak perempuan nih lagi gambar kena senggol, tercoret lah. Karena anak perempuan otak kiri, otak bicaranya sudah bagus. Apa yang dilakukan anak perempuan? Ngadu. Bu guru,
nyenggol aku. Ahmad yang nggak tahu apa-apa, yang tadi cuma emang lari sesuai otaknya, tiba-tiba diaduin. Marah nggak dia? Marah. Apa yang dilakukan Ahmad? Mukul. Anak perempuan ngadu lagi, "Bu guru, aku dipukul." Datang gurunya yang belum belajar otak laki. Siapa yang dimarahin? Ahmad. Apa kata bu guru? Ahmad, kalau di kepolisian kamu kena 2 pasal. Pasal menyenggol dan pasal memukul. Tuh, udah dimarahin tuh. Datang ibunya dijemput, diaduin nggak? Aduh. Ibu punten ibu, Ahmad ini astagfirullahaladzim. Gurunya juga ngasih taunya lebay. Padahal dia nggak lihat prosesnya dan tidak mengerti proses otaknya. Makanya kasihan tuh anak laki, Bu. Makanya sering anak laki bermasalah karena kita tidak tahu otaknya. Ini yang saya sedang sosialisasikan melalui namanya neuroparenting, pola pengasuhan berdasarkan kerja otak. Supaya anak laki-laki berkembang dengan baik. Ya. Bukan tidak usah dikasih peraturan, dikasih peraturan. Tapi kalau dia loncat sana loncat sini, tolong dimaklumi juga. Tolong difahami supaya ibu nggak usah ngegas. Paham sampai sini maksud saya, Bu?